penghilangan dua, katakanlah dengan alasan salah sebut, itu harus dijelaskan argumentasinya. Kalau nggak ada argumentasi yuridis, ya itu terjadi kontradiksi ya melawan putusan ya. Ingat, ini penting nih. Pertama menyangkut orang kecil, menyangkut ya dengan situasi begini, tapi ini sejarah hukum jangan sampai terjadi. Ya kita beranggapan lah ya, karena ini masih diduga kan bahwa ini benar gitu kan apa yang dituduhkan oleh Polda. Cuman penghilangan dua ini, ketidak dua ini yang sudah ada di putusan itu harus dijelaskan secara argumentasi yuridis gitu. Baik, kita dengarkan dulu pernyataan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat berikut ini. Kenapa para tersangka ini mencabut keterangannya? Ini memang ada instruksi dari kuasa hukum. Jadi semua tersangka diperintahkan untuk mencabut keterangan. Bahkan di persidangan terungkap bahwasannya kuasa hukum mendatangi salah satu saksi, ini terungkap di persidangan, untuk mengarang cerita terkait dengan alibi para tersangka pada saat itu. Jadi tersangka ini diminta untuk mengarang cerita bahwasannya mereka ini pada saat kejadian itu tidur di rumah Pak RT. Dan itu sempat Pak RT terangkan, namun pada akhirnya dicabut sendiri bahwasanya para tersangka pada saat kejadian itu mereka tidak tidur di rumah Pak RT, melainkan besok malamnya setelah kejadian malam Minggu, jadi malam Senin, kemudian mereka itu tidur di rumah Pak RT. Itu benar. Jadi Pak RT waktu itu sempat mengaku bahwa mereka tidur, akhirnya dicabut pada saat sidang, dan itu menurut keterangan dari para saksi itu adalah permintaan dari kuasa hukum tersangka dan keluarga. Baik, Kang Asep, bagaimana menanggapi pernyataan dari Dirkrimum Polda Jabar tadi soal perubahan BAP di awal ini yang juga memang informasinya kan sempat simpang siur begitu, Kang Asep? Ya, katakanlah itu cerita dari penasihat hukum, bahkan dulu dicabut. Maka yang 3 orang termasuk si Peggy ini kan ditarik, tidak jadi tersangka, tidak dikirim berkasnya. Tapi fakta putusan di persidangan, peran 3 itu ada. Silahkan baca di putusannya, gitu kan. Yang gampang lagi kan polisi membuat itu rekonstruksi, gitu kan. Ada peran-peran itu. Persoalannya dulu dicabut, tidak jadi. Sekarang dinyatakan itu cerita, dijadikan. Jadi kan ada ketidakkonsistenan menurut saya itu. Catatan juga, ini saya ingatkan ya, saya berani mengatakan ya. Ini kan tadi dikatakan oleh Polda Jabar itu ya. Yang diperlakukan itu di bawah umur dan disebut nama, itu hati-hati loh. Tidak boleh kalau orang di bawah umur disebut dilakukan perbuatan, tidak boleh disebut nama. Satu itu. Kedua, pertanyaan lagi kalau lebih jauh lagi. Kalau dulu itu korbannya anak-anak di bawah umur, sekali lagi, dilakukan terhadap anak, dulu disangkakan pasal berapa? KUHP atau undang-undang terhadap anak. Itu juga konsistensi, coba dibuka. Maka saya katakan, ingat ya dulu bukan Reza, Tara, ya coba dibuka rekaman saya. Coba akurkan BAP, rekonstruksi ya dan konstruksi. Kemudian dan pernyataan hari ini gitu kan. Kan harusnya kalau supaya kita tidak dispekulasi ngomongnya sama omon-omon, istilah sekarang itu kan omon-omon kan. Nah, coba dicek di putusan, karena putusan suka nggak suka itulah fakta hukum. Ya fakta. Kalau fakta di polisi itu masih diduga, fakta di kejaksaan baru dituntut. Tapi kalau sudah jadi putusan harus res judicata propirat habetur. Itu harus dihormati sepanjang dibatalkan. Faktanya peran yang lebih dari, sekarang katakan soalnya jadi 9 kan pelakunya, bukan 11 lah. Padahal itu kan lebih dari 9. Nah kalau lebih dari 9 yang sisanya kemana gitu? Pelaku-pelaku lain kok. Namun padahal di putusan ada, terlepas putusan nanti di PK kan. Ada lebih penting lagi. Yang penting ini saya hanya menanyakan ke pihak kepolisian, apakah ini ada ajas Miranda Rule yang dianut pasal 52, 53, 54 dan 69 KUHP. Apakah selama pemeriksaan ya, karena tadi bahasa tubuhnya si Peggy itu nyangkal. Selama pemeriksaan damping penasihat hukum enggak? Kan itu kewajiban. Ya sekali lagi. Pas colong baca 54, 55 Junto 69 ya, KUHP menentukan setiap saat pemeriksaan tersangka wajib didampingi penasihat hukum. Bahkan kalau enggak ada, negara harus menunjuk. Ini ancamannya di pasal 21 ayat 4 lebih dari 5 tahun loh. Teman-temannya diputus seumur hidup. Terlepas nanti putusan ada PK ya. Ini hati-hati karena ini akan semakin menunjuk kemana. Ini akan semakin kita berhak loh, kaum akademisi, kaum praktisi, para pengamat ya, mengeksaminasi perkara ini. Sekali lagi, inilah keterlibatan publik ya, bahwa ada partisipasi publik demi semua penegakan hukum. Jangan nanti keadilan bagi korban ya hanya karena tertentu, alasan tertentu. Maka saya bilang alasan pengadilan 2, kemudian juga pasal dakwaan, kemudian hati-hati ini korbannya ada di bawah umur, jangan sekali-kali menyebut nama. Baik, dengan hadirnya sosok Aep sebagai saksi kunci ini juga menarik ini, Kang Asep, karena menurut salah satu kuasa hukum terdakwa saat persidangan sosok Aep ini tidak bisa dihadirkan. Tapi sekarang sepertinya Aep membuka
memudahkan yang menarik pekerjaan dari pihak kepolisian, Kang Asep. tuh ya kesaksian AF. Nih, jadi saksi itu lihat pas ya di KUHP ya penjelasan 159 ayat 2. Jadi saksi itu wajib. Kalau enggak kena pidana. Dulu kenapa nggak dihadirkan? Yang lebih lucu dibacakan karena udah disumpah ya. Tapi yang penting kan dia hanya menerangkan, dia lihat di tempat kejadian. Tapi pembunuhan itu dalam pidana kebenaran material. Apa yang dilakukan oleh masing-masing pelaku, katakanlah 11 atau katakanlah 9, ya. Ini harus ada yang lihat, dia dengar dan ketahui. Saksi itu lihat, dia dengar. Jangan lihat kejadian. Misalkan gini, ya, saya nusuk orang. Ada orang lihat di situ. Cuma setelah kejadian atau sebelum kejadian. Karena tanggalnya pernah dipertanyakan kan, jam 10 dan lebih jam 10 itu menjadi pertanyaan di kasusnya Rivaldi atau siapa dan sebagainya, itu yang orang tertukar katanya. Ini penasihat hukum dia menjelaskan satu terdakwa itu. Jadi jangan karena sekarang saksi mengatakan ada kejadian tapi tidak melihat tanpa didukung, sekali lagi bahasa KUHP-nya adalah kesesuaian dengan alat bukti lain, yaitu saksi-saksi. Ingat, saksi kan mengatakan iya, tidak, sekarang mengatakan iya. Jadi saksi yang tidak pernah konsisten juga ya dari para pelaku itu. Kalau itu nanti tidak mendukung pembuktian terhadap pelaku Peggy, saya kira ini perlu hati-hati karena saya pikir ini harus dicermati ya, persidangan akan lebih terbuka nanti justru nih, karena beberapa saya perhatikan yang lain justru bukan di pra peradilan ya, saya katakan bukan di pra peradilan karena pra peradilan menguji formalitas ya, penahanan, penangkapan, tidak dilanjutkannya penyidikan atau ganti rugi, penetapan tersangka, hal lain ya. Saya akan bersyukur nanti justru di pengadilan. Kalau semakin terbuka ya. Kita saksikan beberapa perkara di pengadilan ini semua akan terbuka. Ada kebebasan untuk bicara. Karena tadi kelihatannya ada sesuatu yang memang menurut aturan asas hukum acara internasional itu tidak boleh ya. Ketika penampakan itu tetap yang bersangkutan ya harus diberi kesempatan. Itu yang penting karena jangan sampai ajas audi et altram partem pada kesempatan pihak-pihak, yaitu pihak yang nuntut, nanti jaksa yang bertanggungjawabkan, kemudian terdakwa nanti atau tersangka yang sekarang nanti jadi terdakwa, itu harus diberi kesempatan yang sama. Tidak boleh ada perlakuan-perlakuan yang menyebabkan orang tidak bebas menyatakannya. Karena ketika diperiksa dalam keadaan sehat romani dan dalam keadaan bebas dan didampingi penasihat hukum, ini ancamannya berat loh. Kalau itu tidak didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan, lihat pemeriksaan sekali lagi batal, kesananya batal. Itu sudah banyak putusan ketika pemeriksaan tidak didampingi penasihat hukum, tidak ditawarkan, apalagi ancamannya. Terlepas kayak dia pelakunya atau tidak, tapi hak tersangka itu wajib didampingi penasihat hukum sejak awal. Dengan kuasa hukum keluarga Peggy begitu ya, yang memang bersikukuh untuk menempuh jalur pra peradilan, ini peluangnya seperti apa, Kang Asep? Ya, kalau pra-peradilan sekali hak. Pra-peradilan itu di pasal 1 angka 10, pasal 77 sampai 9 diatur. Ya tadi penangkapan, penahanan, terjadi kesalahan atau penghentiannya tidak ya karena maju ganti rugi. Itu hanya formalitas. Kalau formalitas saya pikir semua bisa cukup alat bukti lebih dari satu. Tapi saya menariknya justru ini perkara ini kan kaitannya sudah ada putusan yang sebelumnya, artinya sudah ke materi. Kalau saya lebih baik bermain biar perkara berkas ini cepat ke pengadilan, ya jangan, oke, silakan pra peradilan ditempuh. Saya agak pesimis di pra peradilan ya, kecuali nanti memang hakimnya progresif, artinya berani mengungkit lebih jauh gitu kan. Tapi biasanya hakim-hakim pra peradilan kan main di formalitas. Jadi yang berhak mengajukan pra peradilan materinya diatur pasal 1 angka 10, 77 sampai 95, hanya itu. Tapi kalau di pengadilan ya nanti bermain di kasus tadi saksi akan terjadi kesesuaian tadi alat bukti ya, baik saksi dengan saksi, baik saksi dengan terdakwa dan didukung barang bukti. Yang menarik ini kan ada kesusilaannya yang sejak awal yang selalu saya pertanyakan, visum et repertum, sekarang kan dituduh dia melakukan perbuatan asusila terhadap anak loh. Ini kalau perbuatan terhadap anak, sekali lagi tadi yang saya katakan, ingat ada undang-undang pelindungan anak yang harus diwaspadai. Itu hati-hati gitu. Kalau ini tidak terlaksana nanti justru di persidangan pengadilan, bukan di pra peradilan. Tapi sekali lagi kalau ngajukan hak ya, tapi saya lebih menarik itu di pengadilan nanti karena bisa kita juga saksikan apa yang akan terjadi ya. Orang suka mengatakan konfrontasi walaupun tidak setuju, tapi kesesuaian satu dengan yang lain itu yang akan nampak. Kalau itu tidak sesuai dengan putusan sebelumnya, berarti putusan sebelumnya perlu dieksaminasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.